Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu hari ini sudah hadir bersama saya. Ada AKP Inengah Suamba selaku Kanit Turjawali dan juga ada Aibtu Wiono selaku Kapsubnit Patko yang sudah hadir bersama kita di Jateng Bicara. Mungkin Kang Mas dan Mbak Yu juga sudah melihat dari flyer kita, kira-kira kita mau membahas apa sih? Nah, tapi sebelum itu kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Nah, mungkin bisa disapa dulu nih yang mendengarkan live radio dan juga tayangan YouTube kita. Kita bisa biasa memanggil pendengar kita adalah Kang Mas dan Mbak Yu. Monggo disapa dulu nih, Pak. Baik, selamat pagi Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di seluruh Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Saya AKP Inengah Suamba, Kanit Turjawali Satsamapta Polrestabes Semarang serta Kasubnit Patko Aibtu Wiono hadir di Radio Jateng. Siap. Dan nanti kita akan ngobrolin tentang yang akhir-akhir ini sangat merasakan masyarakat. Semua nanti akan dijawab Kang Mas dan Mbak Yu sambil kita membuka pertanyaan juga tentunya di 0813 9965 9922. Namanya siapa, pertanyaannya apa. Mumpung ada bapak-bapak dari Kasamapta di sini sudah hadir, nanti akan menjawab semua pertanyaan dan semoga bisa meringankan keresahan-keresahan yang akhir-akhir ini nih tidak bisa tidur seperti itu ya Pak ya. Karena kan keresahan-keresahan yang terjadi mungkin kalau yang punya putra-putri yang masih remaja atau yang biasanya pekerjaannya mengharuskan pulang malam, ini sampai takut loh Bapak ini. Nah, kira-kira sedang terjadi apa sih Pak di Semarang ini Pak? Baik Mbak, terima kasih. Jadi sebenarnya fenomena ini gangster yang terutama saat ini sedang merebak khususnya di Kota Semarang. Sebenarnya tidak di Kota Semarang saja sebenarnya Mbak, khususnya di Jawa Tengah dan umumnya di Indonesia, di kota-kota lain juga saat ini terjadi hal yang sama. Namun untuk di Kota Semarang sebenarnya fenomena gangster ini bukan terjadi saat ini saja atau bulan-bulan ini saja, tetapi sudah lama sebenarnya fenomena ini ada ke gangster ini. Tetapi memang untuk ramenya itu sebenarnya saat mulai bulan puasa kemarin. Nah, dari bulan puasa ya malahan ya Pak ya. Saat bulan puasa itu sudah kita sebenarnya dari antisipasi dari kepolisian, terutama dari Polrestabes Semarang itu sudah sangat-sangat ya dibilang kita memang betul-betul mengantisipasi fenomena ini. Nah, kemudian merambaknya itu mungkin akhir-akhir bulan ini, mulai mungkin bulan September, Agustus, September. Kejadian-kejadian banyak sekali ini terjadi. Tetapi upaya kita dari Polrestabes sebenarnya sudah cukup signifikan dengan memberantas mereka, kemudian mencegah, kemudian menangkap mereka, dan ada yang diproses sampai lanjut dengan ke pengadilan. Gitu. Benar. Padahal sebenarnya kalau menurut aturan gitu kan, kalau misalkan di bawah umur belum ada kan memang tidak boleh dikurung ya Pak, atau bagaimana nih Pak? Ya sebenarnya memang ini dilema ya, anak-anak di bawah umur dan mereka rata-rata saat ini memang pelakunya itu adalah anak umur yang di bawah umur semua dari 14 tahun. Mungkin yang paling tua dari sekian banyak itu mungkin berumur 16 tahun. Nah, tetapi kalau memang ada kejahatan yang memang dia dilakukan, itu bisa diproses. Tetapi untuk saat ini kita berlakukan dengan pembinaan di Balai Pemasyarakatan. Jadi kita memanggil Balai Pemasyarakatan ke Polres, mereka didata. Nah, itu nanti sudah di bawah Balai Pemasyarakatan. Kalau memang itu tidak bisa teratasi, berarti Balai Pemasyarakatan akan memberikan semacam apa ya, gimana, binaan atau? Ya dibina. Jadi dengan pembinaan di Balai Pemasyarakatan dengan pengawasan orang tua juga. Jadi itu memang yang terjadi paling berat saat ini adalah yang terakhir yang dialami oleh anak Universitas Udinus yang kemarin meninggal itu ya Pak ya. Nah sebenarnya sebelumnya itu kita sudah melakukan antisipasi dengan menangkap
ada 19 19. gangster itu. Itu dari kelompok yang berbeda atau hanya satu kelompok itu Pak, 19? Jadi sebenarnya begini Mbak, fenomena gangster ini di kota Semarang ini yang baru bisa kita data ada 29 gangster. Dengan rata-rata jumlah mereka adalah paling banyak 20 orang. Paling banyak 20 orang. Tapi dulu ada yang kita data dari kelompok army itu bisa mencapai ratusan. Oke. Ya. Nah, dari 29 itu sebenarnya mereka ada namanya All Star. Nah, All Star ini gabungan dari beberapa gangster ini. Oh, gitu. Dan mereka tidak kenal ini Mbak. Saat mereka bertemu, ini dia nggak kenal. Oh gitu, berarti mereka ini online sebenarnya Pak, atau Nah, gengnya itu atau bagaimana? Kalau mereka itu sebenarnya online dari IG, kemudian WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya di media sosial. Mereka mencari musuh juga seperti itu. Oh gitu. Nah, jadi mereka mencari satu di IG. Nah, itulah kalau ada yang memang merespon, itulah yang mereka tanggapi. Oke, ya. Ini kayak pengetahuan baru ya, karena kan orang taunya itu adalah memang mereka tuh sering ketemu dan akhirnya membentuk geng kayak gitu. Nah ternyata ini zaman berubah juga, merekrutnya pun juga berbeda ya Pak ya. Mbak. Ternyata melalui Instagram apapun media sosialnya, dan mereka bahkan belum pernah ketemu ya sebelumnya ya. Oke, nah ini yang begini ini ada berapa banyak nih Pak gengnya nih Pak? Ya tadi ada yang baru kita bisa data ada 29. Nah dari 29 ini mereka berkumpul. Nah, dalam satu titik kumpul ini mereka sebenarnya saat kita tangkap, kita tanya, kamu kenal nggak sama ini? Nggak. Oh, kamu kenal sama ini? Paling yang kenal ya kelompok mereka itu aja 3 orangan. Nanti yang satunya, ini nggak kenal ya, kalau ini kenalnya ini aja. Nah, dan alamat mereka pun itu jauh-jauh semua. Misalkan dari Semarang Barat, Genuk, itu Semarang Timur, mereka itu berkumpul jadi satu. Nah, kalau memang khusus gangster mereka, misalnya kita sebut ini Gasa ya. Nah, itu memang dia berkumpul 15 orang ini, Gasa ini berkumpul, itu kelompok memang namanya gangster Gasa. Nah, itu kenal semua memang. Itu memang bentuk kelompok sendiri. Oke, karena satu wilayah gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin Pak Wiono ada yang ingin menambahi gitu Pak? Ya kalau menurut saya ya untuk terutama untuk orang tua, pengawasan orang tua, kami dari pihak kepolisian mewanti-wanti dan memberikan himbauan terhadap orang tua untuk lebih mengawasi daripada anak-anaknya. Nah, itu salah satu faktor mungkin yang bisa memicu kenakalan remaja yang terjadi yang berkembang saat ini yang di Semarang. Betul. Dan kadang kan orang tua ngelihatnya, wah anak saya anteng di rumah, tapi ternyata kan tangannya yang bekerja ya Bapak ya. Itu rata-rata begini Mbak, saat kita amankan, itu kita amankan, kita ada namanya sekarang, kita punya shelter patroli perintis presisi yang ada di depan Citraland, Hotel Arkenso itu. Nah, itu shelter kita, biasanya kita amankan di situ, kita panggil orang tua. Nah, di situ saat itu orang tua memang bilang, Pak, anak saya bukan gangster. Tetapi setelah kita tanya, nah, kemudian kenapa keberadaannya kok berada di atas jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Nah, tapi kenyataannya memang si anak ini ya tergabung dalam kelompok itu. Begitu. Lah memang ya tadi yang disampaikan Mas Wiono itu lingkungan, kemudian orang tua, kemudian di sekolah itu memang betul-betul menjadi ya utama lah untuk bagaimana anak-anak ini supaya misalkan di jam 10 mereka sudah istirahat. Betul. Tidak ada keluar malam lagi. Itu tidak menutup mau malam Minggu atau malam Sabtu. Ya wajiblah mereka harus, karena mereka masih di bawah umur. Kalau di bawah umur ya aturannya naik kendaraan ya belum diperbolehkan. Betul. Karena mereka SIM belum punya. Kemudian kerawanan yang terjadi itu ya sangat-sangat rawan sekali. Iya, benar-benar. Kan begitu. Nah, coba kan ini yang paling merasakannya ini adalah keluarnya itu mereka bersama-sama ini, Pak. Bukan cuma satu geng atau 2 geng terus mereka bertempur gitu. Tapi ternyata keluarnya itu bareng-bareng. Satu ketangkap, besok masih ada lagi. Nah, ini sebenarnya kenapa sih, Pak, mereka ini, atau mungkin ada fenomena apa sih sebenarnya yang membuat anak-anak ini nih menjadi seperti ini dan tidak bisa terkendali gitu, Pak? Ya mungkin begini, Mbak.
karena mereka kan masuk beranjak menjadi dewasa, Ya, remaja yang mau dewasa, mungkin dia butuh pengakuan jati diri. Ini loh saya, Ya. misalkan si A namanya, saya punya kekuatan ini. Nah, harus diakui oleh khalayak ramai, utama kita bilang sekarang ini di Kota Semarang dan teman-teman mereka. Betul. Saya ini masih ada, saya eksis dan saya kuat, saya punya ini ya. Sebenarnya itu kalau mereka itu sebenarnya saat kita amankan untuk memiliki barang atau mencari yang lain itu tidak sebenarnya, Mbak. Jadi ya hanya mereka tuh hanya butuh pengakuan. Aku ini mampu untuk menghancurkan Ya. lawanku ini. Nah, tapi mereka kan tidak berpikir ini. Betul. Dampak daripada itu kan banyak sekali sebenarnya. Satu, Iya. merugikan dirinya sendiri. Betul. Yang kedua, merugikan orang tua. Yang ketiga, mengganggu situasi kamtipmas atau masyarakat yang lain yang ada di sekitar mereka atau saat mereka melakukan kegiatan ini. Betul. Nah, itu sebenarnya. Ini yang belum, karena mereka ya memang betul mereka karena masih di bawah umur ya, Iya. belum, pemikiran mereka hanya Masih labil ya, Pak, masih ya. labil hanya saat itu saja. Betul. Wah, aku ini Iya. begini. Benar. Ya memang dirasakan ya seperti itu. Jadilah makanya ini ya peran orang tua dan lingkungan ini sangat signifikan. Betul sekali. Kalau kami sih dari kepolisian, terutama dari unit saya, unit Turjawali, Satsamapta dan Perintis Presisi Satsamapta Polrestabes ini kita lakukan sudah 1 kali 24 jam. Kita 1 tuh kali melakukan 24 jam. patroli. Jadi dari pagi sampai dengan pagi lagi. Itu di seluruh Semarang Di gitu ya, Pak seluruh ya? kota Semarang Oke. kita lakukan itu. Kemudian kita lakukan pemetaan di titik-titik yang menjadi dibilang Area rawan. gitu ya. Area mereka yang sering digunakan untuk mereka lakukan. Seperti saat ini beredar isu banyak di Undip Tembalang, Betul. kemudian di UNES. UNES, benar, itu yang sudah lagi kita rame kemarin ya, kita Pak. lakukan dan kita lakukan patroli di atas jam 12. 00 ke atas kita lakukan penyisiran patroli di situ. Apabila ditemukan kita melakukan himbauan. Iya. Himbauan dan lain sebagainya. Dengan di media sosial pun udah kita lakukan. Kemudian dari kemarin juga ada Trans 7 The Police ya, juga kita sambil mengedukasi di situ. Iya. Nah, jadi Benar. bagaimana kejadian itu sebenarnya itu kejadian sebenarnya lah, inilah kejadian sebenarnya yang mereka lakukan. Iya. Nah, kemudian saat ini beredar di masyarakat juga itu sebenarnya jangan terlalu dipercaya. Karena itu kejadian-kejadian bukan di Semarang, Pak. Benar. Jadi Mungkin ada di tempat lain ya, Pak ya. Nah, itu di tempat lain. Nah, maka share akhirnya Iya. kan. Nah, ini yang menimbulkan kecemasan di Iya. masyarakat. Tapi saya himbau kepada masyarakat Kota Semarang khususnya dan Jawa Tengah umumnya, jadi tetap aman ya untuk Kota Semarang saat ini, tetap aman. Oke. Lakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Iya, oke. Kami dari Polrestabes Semarang tetap akan melaksanakan antisipasi kerawanan yang terjadi di Kota Semarang 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Kemudian ya. di Polrestabes saat ini kan sudah ada namanya aplikasi Libas. Nah, itu sebelum kita menuju ke Libas tadi, Pak, ini sempat beredar nih hoax di luar sana. Katanya masa-masa ini adalah ada yang menggerakkan gitu, karena kan momentumnya ini agak pas gitu kan, mendekati ini. Nah, monggo silakan berikanlah apa jawaban yang mungkin bisa menenangkan masyarakat seperti itu, Pak. Silakan. Baik, Mbak. Mungkin Kang Mas, Mbak Yu yang saat ini masih mendengarkan Radio Jateng, kalau isu-isu itu mungkin tidak benar. Jadi mereka memang murni pergerakan dari mereka sendiri yang punya kelompok. Karena kelompok mereka ini saat ini yang kita data itu tidak lebih dari 20 orang. Jadi memang tidak ada, kalau itu hanya isu. Nggak ada satu kelompok atau aliran tertentu atau individu tertentu yang menggerakkan mereka untuk melakukan itu. Jadi tidak ada. Oke, Jadi memang betul-betul murni ya, Pak ya. Murni, itu murni. Oke, biarpun keluarnya itu mereka berbarengan seperti itu, tapi memang ya momennya ya kebetulan ini gitu memang, kan. Ya memang momen saat ini adalah pilkada. Betul. Tapi ya masyarakat jangan mudah terasut atau
kena isu seperti itu ya. Betul. Jadi saat ini silakan warga Kota Semarang khususnya lakukan aktivitas seperti biasa. Kalau memang ada kejadian-kejadian yang janggal di masyarakat atau ditemui, silakan nanti lapor kepada Nah, kita. itu dia. Lapornya bisa melalui aplikasi karena memang ada yang namanya aplikasi Libas. Mungkin masyarakat tuh sebenarnya sudah pada tahu Pak, cuma malas mendownload ya kan. Nah, itu bisa disampaikan seperti apa itu Pak aplikasinya? Baik, untuk aplikasi Libas sebenarnya ini sudah berjalan, ini jalan yang keempat, 4 4 tahun tahun ya. ya, Pak ya. Ini Oke. berjalan ke 4 tahun. Itu memang dibuat oleh beliau Bapak Kapolrestabes yang sekarang sebutan menjadi Libas 1. Libas 1. Kombes Pol Irwan Anwar. Nah, jadi dan saat ini juga sudah mendapat predikat di award untuk aplikasi Libas Iya, ini. Jadi aplikasi Libas ini sebenarnya aplikasi Libas yang disiapkan untuk masyarakat Kota Semarang khususnya. Nah, kemudian saat mendownload itu, saat sudah punya aplikasi Libas, nah mendownloadnya ini dengan mendaftar NIK, Mbak. Oh, pakai NIK Nah, ya. kemudian NIK-nya ini dan nomor HP si pendownload itu betul-betul dirahasiakan. Tidak akan ada yang tahu kecuali operator yang menelpon. Ya, oke. Nah, itu. Ini yang untuk masyarakat. Kalau untuk aplikasi petugas dari 2.400 anggota Polrestabes Semarang itu mendownload semua. Oke. Nah, tatkala ini aplikasi Libas ada yang melaporkan dia juga. Dari 2.400 ini HP anggota Polrestabes Semarang ini bunyi semua, Mbak. Oh, gitu. Baik melalui SOS maupun pelaporan. Jadi adminnya semua anggota ya Pak ya, Semua. bisa dibilang seperti itu. Oke. Nanti kita tunjukkan Oh, untuk siap, aplikasi petugas dan aplikasi dari yang untuk masyarakat. Nah, kemudian masyarakat ini mendownload dengan NIK dan nomor HP. Nah, kemudian nanti di situ muncul fitur-fitur apa saja yang ada di aplikasi Libas dan yang memudahkan masyarakat untuk mempercepat laporan adalah adanya tombol SOS. Oh, tombol Nah, SOS. itu dipencet 3 kali, Aha. nanti akan muncul di layar namanya Presisi Command Center. Nah, itu ada Presisi Command Center kita di Polres. Itu ada operator yang naik piket setiap hari adalah 4 orang. Di situ akan muncul di layar SOS ataupun laporan. Oke. Nah, nanti akan langsung direspon. Titiknya di mana? Kalau misalnya di SOS ini muncul hanya tulisannya SOS Mbak di situ. Iya. Tapi titik GPS-nya ada. Oke. Nomor HP muncul. Nah, kemudian kita telepon. Oh, Kita iya telepon iya iya. kejadiannya apa, itu langsung nanti polisi yang terdekat Akan datang. langsung akan direspon dan Oke. pasti direspon dan tidak pernah tidak direspon. Ah, benar. Jadi ini yang kadang mungkin masyarakat bertanya ya kalau wah jangan-jangan nanti lama nih datangnya atau responnya lama gitu kan. Ya. Ternyata tidak ya Pak ya. Respon Oke, baik. Jadi terus apa saja nih yang bisa dikeluhkan di situ? Maksudnya dikeluhkan di Libas. Ya, kejadian-kejadian terutama sih sebenarnya gangguan Kamtibmas. Nah, untuk keamanan di sekitar itu. Mbak. Iya. Dan kalau memang mau diskusi di situ ya bisa Mbak. Oh, bisa ya. Oke. Itu apa saja sebenarnya laporan itu monggo bisa dilaporkan dan pasti kita respon di situ. Oke, nah berarti akhir-akhir ini sepertinya Libas ini ramai ya, Pak ya? Karena banyak aduan-aduan seperti itu ya Pak ya? Ya, kalau saat ini terutama Mbak yang betul-betul ramai adalah malam Sabtu, malam Minggu. Oh, malam itu Sabtu. hampir setiap 5 menit tidak ada. Setiap 5 menit. Setiap 5 menit. Oke, dan tadi juga disampaikan sih sama Pak Inengah juga 3 hari ini mulai tidak tidur seperti itu ya Pak ya? Ya terus terang kami memang saat kemarin itu 3 kali 24 jam. Jadi hanya pulang kita mandi. Iya. Nah, kita ini mengantisipasi fenomena ini. Kita muter-muter itu selama 3 hari itu ya. Iya. Bagaimana ya membuat masyarakat Kota Semarang ini kan nyaman, aman. Iya, betul. Jadi betul. beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan sampai orang bilang wah Kota Semarang mencekam dan lain sebagainya. Iya, padahal Kan dulu begitu. terkenal aman sekali ya Terkenal Pak aman ya. sekali, sudah Sekarang nggak bisa ada. menakutkan Nah, seperti itu. ya itulah. Nah, yang penting jangan lupa download aplikasinya. Nah, kalau buat yang belum download nih Pak, cara downloadnya seperti apa? Kalau cara download mungkin yang di HP Android itu bisa di Play Store. Oke. Kemudian yang iPhone bisa di
App Store. App Store. Oke. App Nah, Store kalau bisa. kadang ada yang tanya juga nih kayak gitu kalau misalkan kita manggil suruh bayar atau gratis. Nah, kadang kan begitu ya netizen ya, Pak ya. Ya mungkin Ah, itu itu memang anggapan yang beredar di masyarakat. Kita datang ikhlas, tidak ada pungutan biaya sepeser pun. tuh, datang ikhlas tanpa pungutan biaya, responnya cepat ya, Pak ya. Dan yang paling penting adalah datanya aman. Kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Ayu melapor, jangan khawatir nanti datanya diketahui tidak. Ya. Kalau lapornya ke Libas itu aman. Jadi lebih aman lapor ke Libas daripada lapor ke teman seperti itu ya, Pak ya. betul. Nah, ini Di gimana? fitur aplikasi Libas itu banyak misalnya masyarakat mau melihat kegiatan kita patroli itu Oh, ada bisa. juga, Pak. Ada. Oke. Misalnya kita live patroli itu juga bisa dilihat masyarakat juga. Terus nanti misalnya fitur CCTV yang berada di Kota Semarang Iya. itu di fitur aplikasi Libas juga. Juga ada ya. Apapun misalkan kita mengalami apapun juga boleh dilaporkan di situ ya. Boleh. Misalkan tiba-tiba kok ini ada ketidakenakan gitu, ketidaknyamanan gitu juga disampaikan boleh gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, tuh jadi wajib nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Motor mogok, kehabisan bensin, ini terjadi, Pak. Oh, ada juga. Ada terjadi. Oke. Kita respon tetap. Nah, namanya mereka yang kita kan nggak tahu. Iya. Pengennya kita lancar-lancar saja, Betul, Mbak. betul, Nah, tapi kan namanya halangan di jalan kan kita tahu. Itu kan hanya kuasa Tuhan kan itu kan. Nah, itu terjadi nggak apa-apa. Itu oke. tetap kita respon. Kehilangan kucing juga pernah. Oh, Ya, kehilangan Ada. Iya, Tapi kucing. ini sangat-sangat membantu masyarakat sebenarnya. Oke. Dan membantu kita juga Tapi sebagai kalau kehilangan kucing itu juga hadir, Pak. hadir, Mbak. Hadir. Tetap Oh, hadir. Oke. Ya. Nah, resiko ini kan sudah menjadi resiko kita punya aplikasi seperti ini dan kita ya harus wajib Betul. karena juga salah satu memudahkan tugas kita, Mbak. Iya. Yang kita tidak tahu menjadi akhirnya tahu kan, Betul. karena masyarakat melaporkan. Nah, kemudian mungkin saat kejadian yang sudah 2 hari misalkan baru dilapor masyarakat, yang kita tidak tahu akhirnya tahu kan, kita bisa Iya. lakukan di situ mungkin patroli untuk mencegah dan lain sebagainya. gitu. Oke, baik. Kita akan mulai menjawab pertanyaan yang sudah masuk Boleh. nih ya, Pak ya. Ada putut yang ada di Ngagle. Sekedar ide iseng, Pak. Bagaimana jika pihak berwenang memfasilitasi tarung di atas ring daripada tarung di jalanan? Kasih hadiah NMAX Turbo dan juga trofi katanya gitu. Monggo, ini dari Ngagle, Pak. Oke, Mbak dari Ngaglik, terima Ya. kasih sudah merespon kita di sini di Radio Jateng. Mungkin akan kami jawab. Mungkin kalau untuk tarung itu ya bukan wewenang kami, Iya. tapi ya mungkin bisa disampaikan ke KONI di bagian Iya. olahraga itu. Betul, Nah, betul. itu. Tapi kita wajib ya jangan sampai terjadi hal yang seperti itu, dan kita wajib untuk respon Iya. apa yang menjadi tanggapan atau keluhan di masyarakat, dan kita dari Polrestabes berupaya bagaimana masyarakat Kota Semarang ini aman nyaman, Mbak. Iya. Jadi itu mungkin kok masalah tarung itu mungkin bisa disampaikan nanti difasilitasi dengan olahraga. Iya. Kalau kami kami kewajibannya adalah menjaga keamanan Iya. dan ketertiban Kota Semarang. Mungkin Mas Wiono bisa Pak menambahkan. Wiono, ada Iya. tambahan, Pak? Terima kasih Mas dan Mbak Ayu. Tugas utama kami adalah menjaga keamanan daripada terutama wilayah Kota Semarang. Terus kemudian ini tadi yang pertama untuk pengawasan orang tua, kemudian yang kedua edukasi daripada tenaga pendidik, mungkin dari sekolahan itu bisa memberikan himbauan ataupun juga masukan kepada anak-anak didiknya untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang mungkin akan merugikan masa depan mereka. Betul Terutama, sekali. anak-anak ini kan mungkin kalau mungkin tidak dikasih harat, Iya. itu kan mungkin masih labil, Mbak. Betul, Ya. betul. Terus kemudian juga peran serta masyarakat, masyarakat yang berada di sekitar mungkin tempat tinggalnya, itu kalau mungkin sekiranya anak ini kok agak melenceng atau Iya. gimana, alangkah lebih baiknya bisa diingatkan. Nah. Itu peran serta masyarakat kan juga sangat membantu Betul untuk, sekali. mengantisipasi itu. Kemudian yang terakhir itu juga yang tidak kalah penting, kami mohon juga untuk di-download aplikasi Libas Nah, biar betul masyarakat sekali. itu
bisa memudahkan untuk pelaporan, bisa terjadi suatu tindak pidana ataupun hal-hal yang lainnya mungkin mengganggu kenyamanan daripada masyarakat tersebut. Betul. Nah, memang ini kenyataannya seperti itu ya Pak. Kalau polisi bekerja sendirian itu tidak mungkin betul, gitu. betul. Pasti juga yang paling penting adalah kalau ngomongin tentang tawuran ya, yang paling dekat adalah keluarga. Betul. Terus habis itu lingkungan di Betul. sekitar, sekolah gitu kan. Nah, ini mungkin ada tips nggak Pak untuk orang tua khususnya dan juga masyarakat di sekitar. Karena kan pertama garda terdepan mereka itu adalah keluarga dulu. Kalau keluarga sudah tidak bisa, pasti lingkungan sekitar. Nah, ini harus bagaimana sih Pak ketika menjumpai nih putra-putrinya kira-kira aduh ini tersinyalir ikut gangster atau apa gitu, silakan. Baik, Mbak. Mungkin Mbak Kang Mas sama Mbak Yu yang khususnya di Kota Semarang, saat ini anak-anak kita ini kan bukan hampir lagi, semua menggunakan HP. Betul. Ya, menggunakan HP. Nah, tolong nanti dari HP inilah sebenarnya muncul ajakan dan lain sebagainya. Tolong nanti HP bisa diawasi. Mungkin yang ada password, orang tua yang anaknya masih di bawah umur wajib mengetahui dan wajib mengecek apa yang ada di HP-nya, terutama Instagram, kemudian Facebook. Dan Game-game juga nih ya Pak. Apalagi game ini kan sekarang beda dengan game dulu. Kalau kita Tetris ya Pak ya. Kalau sekarang udah berkoloni-koloni dengan banyak orang gitu kan. Mungkin itu yang pertama karena HP. Yang kedua, pengawasan saat mereka pamitan kemana. Nah, itu wajib diketahui. Kemudian lingkungan di sekitar juga itu sebenarnya ya memilah-milah. Kira-kira teman yang mana yang memang harus kita temani dan tidak ditemani. Kemungkinan orang tua sudah tahu mungkin si itu seringnya begini, ini begini, nah mungkin bisa dijauhkan dan lain sebagainya. Kalau pagi mungkin di sekolah kan, saya yakin bapak ibu guru di sekolah pasti akan selalu setiap hari pasti akan dikasih himbauan seperti itulah. Nah, nanti sampai di rumah, nah ini kewajiban orang tua. Nah, kalau orang tua mungkin yang berada di luar kota misalkan ini, karena kemarin kita temukan bapaknya itu ada di Rembang. Oh gitu, jadi mereka ngekos atau bagaimana nih Pak? Jadi bapaknya kerja di Rembang, pulang itu mungkin 1 bulan 2 kali atau 1 minggu sekali. Nah ini wajib sebenarnya juga ya mungkin via telepon atau video call dan lain sebagainya. Karena kita temukan kemarin yaitu dia setelah video call dengan anaknya berpamitan pergi, ternyata setelah ditelepon lagi ini sudah off dan tidak mau. Nah, telepon Pak, saya di kantor polisi Polrestabes. Nah, kan akhirnya kan mereka kaget lah, kenapa? Mereka bilang, Pak, anak saya ini begini. Nah, tapi kenyataannya kan kita temukan ini. Nah, itulah sebenarnya peran orang tua kami sebenarnya, saya Mas Wiono. Mungkin Mbak sama punya anak sama seumuran dengan mereka lah ini. Tetapi kadang suka resah ya Pak ya kalau punya anak-anak remaja gitu ya. Gitu. Nah, makanya yang bagaimana mengasuh mungkin bisa dialihkan dengan seperti tadi Mbak yang tanya itu, kalau bagaimana kalau tidak tarung, nah mungkin bisa diarahkan ke sanggar tinju atau olahraga yang lain. Yang mungkin ini kan lebih mendidik. Terkala mereka capek melakukan kegiatan olahraga di sore hari, otomatis sampai rumah mereka kan habis belajar capek, istirahat. Untuk besok pagi melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin kalau tidak ada kegiatan mungkin ya ini. Gabut ya Pak kalau zaman sekarang ya. Temennya WA, yuk nongkrong, yuk ini dan lain sebagainya. Nanti ini macam-macam kan yang masuk di pikiran mereka kan begitu. Betul. Ya mungkin mengurangi gabutnya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu ya. Baik, kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ini harap bersabar ya satu persatu nih Kang Mas dan Mbak Yu, karena banyak ini tugas dari Pak Inengah dan juga Kak Biono untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama langsung aja dari Tika yang ada di Peleburan. Pak, mau saran saja, patrolinya mungkin tidak hanya diadakan di jalan saja, tapi bisa juga di sosmed. Karena kemarin saya melihat anak-anak gangster yang membuat video konten di TikTok menggunakan parang dan mereka malah bangga menunjukkan eksistensi mereka. Monggo silakan Pak. Baik, Kang Mas dan Mbak Yu, mungkin itu Mbak yang dari Peleburan. Tika. Mbak Tika dari Peleburan. Sebenarnya
untuk patroli di sosmed itu kita ada humas di Polrestabes Semarang, kemudian ada patroli perintis presisi juga ada IG, kemudian tim Elang Hebat Semarang juga ada IG-nya. Nah di situ sudah kita edukasi semua mengenai antisipasi gangster dan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Nah kemudian akun-akun mereka yang sudah kita temukan sebenarnya sudah kita take down, tetapi nah ini kan mereka hilang satu membuat lagi, hilang satu membuat lagi, itu pasti akan seperti itu karena akun mereka juga kan akun yang fiktif ya. Akun bodong. Akun bodong ya, akun fiktif. Fake Itu sebenarnya akun sudah, ya. Nah, kita sudah sebenarnya sudah banyak sekali himbauan di situ. Nanti Mbak bisa dibuka di Humas Polrestabes Semarang, kemudian patroli perintis presisi, kemudian tim Elang Hebat Semarang itu ada di situ dan banyak para pelaku-pelaku media yang membantu kita. Nah, banyak ini. Mungkin bisa dibuka di IG. Banyak yang membantu kita, relawan-relawan itu yang mensosialisasikan tentang itu dan ada salah satu mereka juga langsung terjun membantu kita. Satu memberikan informasi, yang kedua juga ikut melakukan kegiatan saat kita melakukan pengamanan terhadap gangster-gangster ini. Nah, kebetulan saat ini memang tim kami, saya, Mas Wiono, ini di bawah Pak Kasat Samapta, KBP Wisnu, itu patroli perintis presisi yang memang 1 kali 24 jam melakukan kegiatan patroli. Nah, di tempat kami pun dari tim patroli perintis presisi ini di medsos juga sudah. Iya, sudah ini ya, memang sudah ada ya di medsos ya Pak ya. Baik, berikutnya ini ada Bibin yang ada di Salatiga. Pertama, semoga Salatiga tetap kondusif. Yang kedua, fenomena gangster ini kan fenomena gunung es. Menurut saya problem besarnya ya penegak hukum yang kurang tegas dan kurang guyupnya. Kita kurang guyupnya kita masyarakat dalam mendidik anak-anak kita. Perlu sebuah agenda besar dan konsensus nasional untuk lebih perhatian pada sektor pendidikan ini, Pak, katanya. Ya, baik Mas. Salatiga dari Salatiga ya, Bibin. terima kasih Mas Bibin. Ya memang untuk fenomena saat ini yang dibilang seperti gunung es ya memang kalau kita data di seluruh Jawa Tengah ya memang banyak sekali. Kita data di Kota Semarang aja mungkin yang baru kita data baru 29. Yang lain belum terdata. Mungkin ada gangster yang tidak punya nama juga atau hanya menggunakan nama sekolah, nama kampung atau nama perorangan. Nah, jadi sebenarnya bukan kita tidak tegas, tetapi ya ini kita melihat fenomena ini ada anak-anak di bawah umur yang butuh. Tadi yang dibilang Mas Wiono, masa depan mereka masih panjang. Itu yang meneruskan cita-cita dari orang tua mereka, penerus daripada keluarga mereka. Betul. Nah sebenarnya ini tadi yang bilang Mas Bimbi itu betul. Peran dari kita keguyuban masyarakat pun ini memang dibutuhkan. Mungkin dari RT, kumpulan itu mungkin bisa menyampaikan RW nanti. Nah di situ kan sudah ada polisi RW, Pak Babin Kamtibmas atau Babinsa, mungkin bisa minta bantuan kepada mereka untuk memberikan himbauan atau memberikan penyegaran bagaimana supaya situasi Kamtibmas ini terjaga dengan baik 1 kali 24 jam. Nah, kalau kita sih sebenarnya dari kepolisian sudah tidak kurang-kurang kan tim kita memang setiap 1 kali 24 jam sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya itu. Betul sekali Pak. Jadi fenomena yang sekarang berkembang itu kalau mohon maaf kalau dari instansi kita aja mungkin yang bertindak sebenarnya nanti kurang efektif. Peran serta daripada mungkin dari masyarakat terutama keluarga itu penting yang sangat penting sekali untuk menanggulangi daripada kenakalan adik-adik kita itu. Betul. Jadi kalau kita ibaratnya getol setiap hari kayak gitu, tapi nanti dari lingkungan keluarga kemudian lingkungan masyarakat tidak mendukung daripada
pemberantasan kegiatan tersebut juga tidak akan hilang kayak gitu. Betul, nggak efektif juga Nggak ya Pak efektif, ya. ya. Benar. Berikutnya kita menuju ke Wimar. Di kampus UNES kemarin ada info terjadi pembacokan gangster Pak. Sekarang UNES tempat untuk belajar mahasiswa jadi angker oleh kreak-kreak. Jam 11 malam aja sudah takut untuk keluar. Sekarang jadi sepi. Buat makan keluar aja harus rombongan. Tolong Pak, kami masyarakat minta mereka dibasmi. Tolong tindakannya secara serius. Kalau enggak, kita masyarakat boleh bertindak dengan melakukan tindakan massa tidak Pak? Karena pernyataan yang di TikTok ada polisi yang mengatakan kalau kreak halal di massa. Terus bagaimana adanya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Nah, monggo silahkan Baik, Pak. ya. Mungkin itu dulu statement dari tak saya sebutkan lah nanti itu. Memang untuk saat ini yang menjadi titik terakhir isu, ini berkembang isu di UNES dan di Undip. Nah, tetapi jangan khawatir Mbak, Kang Mas dan Mbak Yu yang masih melanjutkan studi di UNES maupun di Undip, nah kami siap mengamankan area tersebut. Nah, dari Polsek Tembalang, dari Polsek Gunung Pati, kami dari Patroli Perintis Presisi itu melaksanakan kegiatan patroli di atas jam 00. Kita sisir area Undip dan area daripada UNES. Nah, jadi apabila kita temukan mungkin masih ada anak-anak yang dicurigai, itu kita himbau, kita kasih tahu untuk segera meninggalkan area tersebut. Tetapi apabila mereka ditemukan membawa senjata tajam dan lain sebagainya yang melanggar undang-undang darurat dan KUHP, tetap akan kita laksanakan tindakan tegas. Tetapi kalau untuk masyarakat melakukan hakim sendiri, serahkan kepada kami, jangan. Ya nanti merugikan daripada masyarakat itu sendiri. Betul. Lebih baik nanti dilaporkan tadi jenengan download aplikasi Libas. Betul. Ini penting ya Pak ya, Penting karena kan sekali. kalau misalkan mahasiswa itu ketakutan segala macam, daripada bingung, bisa langsung melapor ke lewat aplikasi Libas. Itu Pasti ya. direport. Jangan lupa download ya Mas Wimar aplikasi Libasnya, siapa tahu membantu. Betul. Berikutnya kita menuju ke Pandanaran. Itu yang nyebar hoax bikin masyarakat parno, ditindak juga Pak. Kan pihak kepolisian juga melakukan monitoring terhadap sebaran info via internet. Betul Mbak, jadi ya kami kan ada tim cyber juga, dari Polda maupun dari Polrestabes. Dan itu pasti akan sudah dimonitor. Jadi penyebar-penyebar hoax ini kalau memang sudah tahu, itu pasti di take down. Tetapi mereka ini seperti tadi bisa bilang, akun mereka akun bodong ini, yang memang sengaja saat ini membuat situasi Kamtibmas di Kota Semarang ini supaya tidak kondusif. Tetapi jangan disangkut pautkan dengan saat ini terjadi pilkada. Betul. Nah, jadi tidak ada memang. Nggak ada hubungannya ya Pak ya, tadi sudah ditegaskan. Fenomena ini memang fenomena anak-anak yang mau berkembang ini, anak-anak yang mau beranjak ke dewasa. Nah, itu jadi jangan dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi ya untuk saat ini kami memang dari kepolisian sangat-sangat berupaya bagaimana caranya untuk Kota Semarang ini kembali menjadi kondusif. Nah, mungkin 2, 3, 4 hari ini sudah aman lah. Jadi jangan dipercaya dengan berita hoax ya, nanti malah takut keluar atau tahu pergi kemana-mana. Itu yang bikin takut ya Pak. Kalau memang ada yang mau disampaikan dengan itu ya tadi. Nah itu tadi silakan. Aplikasi Libas ya Pak ya. Berikutnya ini dari Tlogosari. Kemarin saya lihat video pengejaran kreak oleh polisi Pak, tapi saya gemes lihatnya. Kenapa nggak ditembak atau dilumpuhkan saja? Apakah kalau seperti itu memang ada prosedur penangkapannya atau pengejarannya Pak? Gimana? Mas dan Mbak Yu, untuk masalah menembak itu kita polisi itu ada tahapan-tahapan dalam melakukan suatu tindakan ukur yang ada di lapangan. Itu ada sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 itu ada 6 tahapan. Yang pertama kita ibaratnya datang itu kan memberikan
kedatangan kita itu kan pasti udah memberikan efek daripada Iya. suatu masyarakat. Betul. Kemudian yang kedua dengan perintah lisan, kita memberikan perintah itu. Kemudian yang ketiga dengan tangan kosong. Kemudian yang keempat dengan tangan kosong yang keras bisa melumpuhkan. Yang kelima dengan senjata tumpul. Terus kemudian yang terakhir itu adalah dengan menggunakan senjata api. Nah, jadi kita melakukan suatu tindakan di lapangan itu ada juga aturannya. Jadi tidak serta-merta misalnya harus ditembak, itu juga enggak. Enggak Itu ya, kan Pak ya? dilihat dari Iya. ancaman yang nanti akan merugikan masyarakat ataupun petugas kepolisian Oke, tersebut. betul. Jadi tetap harus ada tahapannya ya, Betul, tidak Pak. langsung ditembak Tidak, gitu aja ya, Pak jadi ya. ada tahapan-tahapan sesuai dengan tingkat kerawanan yang terjadi. Nah, itu kebetulan kami yang tadi yang dibilang Mas siapa tadi yang dari Togosari, itu memang tim kami Mas saat Fahmi. Mas Fahmi itu tim kami memang yang saat itu melakukan pengejaran. Ya. Jadi memang yang beredar setiap malam ini adalah saat ini kami tim patroli berindis presisi, tim hebat, tim elang hebat Semarang, kemudian ada tim Trabas itu khusus narkoba. Oh, Trabas khusus narkoba ya, Pak Kalau ya. untuk jalanan, kami dari patroli berindis presisi dan tim elang hebat Semarang. Tim Elang Hebat Semarang. Baik. Terus ada Tegar yang ada di Mandala. Pengen tahu aja, Pak, saat diinterogasi apa sih motivasi terkuat dari para kreak ini berani bertaruh nyawa demi sesuatu yang bagi mereka itu nggak worth it katanya. Baik, Mas siapa tadi? Mas Tegar. Mas Tegar. Iya. Baik, Mas Tegar, mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal, mereka hanya butuh pengakuan. Oh, butuh pengakuan ya, Pak. Dari individu sendiri, saya ini loh misalnya namanya, saya Badu, saya masih mampu, saya kuat. Kemudian saya bisa mengumpulkan satu geng untuk menggempur musuh yang lain atau geng yang lain yang khususnya ada di Kota Semarang ini kita bicara. Nah itu di situ mereka dibutuh pengakuan. Oh, geng Badu saat ini yang terhebat di Kota Semarang. Oh gitu. Kalau untuk motif yang lain sebenarnya mereka itu tidak ada. Jadi tidak ada motif yang lain. Karena saat kita amankan pun, saat mereka sudah terjadi gesekan ini dengan geng yang lain, dia tidak butuh memiliki barang yang lain, HP, sepeda motor dan sebagainya tidak ada. Nggak diambil ya? Nggak diambil. Ya hanya butuh pengakuan. Misalkan ini sudah terjadi gesekan, dia melukai satu orang. Nah, itulah kebanggaan daripada mereka yang itu akan nanti disebar oleh mereka ke geng-geng yang lain. Betul. Wah ini loh aku berhasil gini loh. Ya, padahal itu salah ya, Pak ya. Itu salah sebenarnya. Betul. Makanya itu yang mereka tidak sadari sebenarnya. Nah, karena mungkin satu ya, mohon maaf, pengaruh daripada mungkin minum. Iya, obat-obatan gitu ya, Pak. Obat-obatan. Nah, saat kita temukan pun kita amankan itu karena di situ ada minuman keras yang banyak beredar jenis ciu. Oke, dan seperti lain itu ya. sebagainya. Baik. Nah, itu. Oke, mungkin terakhir ini sih Pak, karena kayaknya untuk menjawab semua kita waktunya juga sudah habis. Yang terakhir bisa kita baca adalah Mas Fajar yang ada di Semarang Utara. Bapak, beredar di sosmed data-data dari Kepala Kepolisian menyebutkan ternyata ada 29 gangster. Disebutkan di situ ada basecamp mereka dan jumlah anggotanya. Kenapa nggak langsung disidak mereka di semua lokasi tersebut sebelum mereka berkeliaran? Biar masyarakat tahu Pak kalau mereka itu sudah ketangkap semua. Nah, baik Mas Fajar ya. Yeah. Mas Fajar yang ada di Semarang Utara memang betul yang baru kita data adalah 29 nama gangster dan ada alamat di situ. Nah, kita sudah berupaya Mas Fajar dari kami tim perintis presisi terutama mendatangi daripada tempat-tempat itu. Tetapi mereka itu hanya fiktif. Karena mereka berjumpanya itu lewat media sosial. Nah, mereka kan memang menentukan di situ tempatnya. Seperti dulu yang pernah kita datangi contoh Army. Itu ada di di Tegal Sari. Itu dekat kuburan. Memang hanya tempat berkumpul mereka palingnya hanya siang hari mungkin nongkrong ngerokok. Betul. Tapi saat kita datangi tidak ada. Mereka kumpulnya sudah di satu titik yang lain. Karena mereka itu bukan orang Tegal Sari. Rata-rata udah banyak dari gabungan mana-mana ya Pak ya. Nah, memang sudah kita lakukan Mas Fajar. Terima kasih masukannya Mas Fajar itu. Tapi sudah kita lakukan upaya untuk mendatangi tempat-tempat mereka itu dan dari Satintel Kampul
sudah mendata dan mencoba untuk melakukan hal tersebut. Iya, iya. Nah, tetapi beberapa tempat yang kita datang itu di Tegalsari, kemudian di Semarang Barat dulu juga ada, di Gayam Sari, Semarang Utara. Ini memang fiktif. Iya, iya, iya. Rata-rata mereka saat di Semarang Utara itu kita ambil di rumah malah. Oh gitu. Ya, kita ambil di rumahnya. Itu bukan tempat base camp dia. Iya, cuma rumahnya ya, hanya Pak ya. rumahnya. Nah, mereka ini sebenarnya berkumpulnya tadi di media sosial ini. Iya, Nah, mungkin makanya, punya grup ya. Ya, Grup WhatsApp gitu Grup ya. WhatsApp. Nah, Iya. makanya, saya mungkin pesan kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian, warga Kota Semarang khususnya yang masih mempunyai putra putri umur mungkin 14 ke bawah, silakan HP-nya dicek. Iya, Mungkin iya. ada grup-grup atau foto-foto atau yang lain janggal, nanti silakan bisa ditanyakan. Kalau tidak bisa jenengan laporkan kepada kami. Mungkin Iya. nggak bisa kami cek keberadaan daripada grup tersebut. Oke, Nah, gitu. Jadi seperti itu. biar nanti karena tidak ada pengawasan di HP ya mereka bebas untuk melakukan Betul, itu. Gitu. betul. Baik, karena waktu sudah habis ini, terima kasih untuk Viano yang ada di Brebes yang sudah bergabung, terus Tata yang di Ungaran, terus ini juga dari Pati juga terima kasih yang sudah WA, tapi mohon maaf karena waktunya terbatas kita tidak bisa menjawab semuanya. Sepertinya ini menarik Bapak, dan semoga tidak hanya sekali ini Bapak hadir ke sini ya. Siap, untuk mengedukasi masyarakat mungkin dengan tema yang berbeda Siap. yang perlu disosialisasikan. Baik, kalau begitu sebelum kita pamit, closing statement nih dari Pak Inengah dan juga Pak Wiono untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita, monggo silahkan. Baik, untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di umumnya di Jawa Tengah yang mendengarkan radio Jateng khususnya di Kota Semarang, untuk saat ini fenomena yang terjadi di Kota Semarang khususnya jangan terlalu dipercaya, itu hanya hoax. Jadi tetap lakukan aktivitas seperti biasa. Kami dari kepolisian Polrestabes Semarang khususnya akan selalu mengadakan antisipasi kerawanan kriminalitas yang terjadi dengan upaya patroli yang kita lakukan 1 kali 24 jam. Iya, betul. Monggo. Monggo Pak Wiono. Ya, untuk Kang Mas dan Mbak Yu, kami juga mengharapkan berbijaklah dalam bersosial media. Iya, Nah, betul. menanggapi suatu sosial media jangan ditelan mentah-mentah, ibaratnya kayak gitu. Dicari dulu kebenarannya, jangan malah ikut menyebarkan mungkin hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Betul. Nah, itu terus sekali lagi saya berpesan kepada Bapak Ibu dan juga masyarakat terutama Kota Semarang, mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dengan cara orang tua mengawasi anaknya, kemudian masyarakat ikut peduli dalam lingkungannya, kemudian mungkin yang berada di tenaga pendidik kita singgung lah anak-anak didik kita untuk berbuat hal yang positif. Oke, Mungkin dan itu aja. terakhir juga jangan lupa download aplikasi Nah, itu, Mbak. Libas. Mungkin Nah, itu penting ya Pak Yang ya. terakhir silakan untuk warga Kota Semarang seluruhnya silakan download aplikasi Libas karena itu sangat penting Membantu ya, Pak dan ya. sangat membantu untuk masyarakat Kota Semarang maupun kami dari kepolisian. Nah, Iya. kita mengajak seluruh warga Kota Semarang untuk saat ini ikut berpartisipasi mewujudkan Kota Semarang yang aman, nyaman, Amin. tertib dan terkendali. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi dan memberikan anugerah kepada kita semua. Amin, amin. Baik, kalau begitu sekali lagi terima kasih buat Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan Jateng Bicara hari ini. Dan kalau terlambat mendengarkan siaran radio live kita dan juga live YouTube kita, nanti kita akan posting permanen di YouTube. Jadi kalau misalkan ingin tahu informasinya, nanti bisa langsung datang ke YouTube Jateng Radio. Kalau begitu, saya Dian Risti pamit beserta Pak Wiono dan juga Pak Inengah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.